ちに任せたぞ。おう、ガオレンジャー。すげえじゃん。綾瀬さん、免許証なくしちゃったんですか？ Halo kawan ATM, balik lagi dengan tim penyelamat masa depan, Time Rangers. 4 orang dari tahun 3000 bertemu dengan satu cowok di tahun 2000. Gimana kabarnya? Moga baik-baik aja ya. Sion sudah bangun lagi. Ia tampak lebih segar setelah 1 minggu tidur. Agar badannya nggak lemes, sekian lama nggak makan, teman-temannya langsung menawarinya sarapan. Yuk langsung aja ceki-ceki. Terdengar kabar manusia tengah dilanda penyakit yang aneh. Banyak manusia jatuh nggak sadarkan diri. Sampai ada yang tewas. Belum tahu apa penyebabnya. Yang sudah tampak adalah setiap korban bertanda aneh di leher mereka. Memarnya mirip ameba. Dengan tengahnya berubah jadi warna oranye. Ketika melihat tayangan di TV, jelas itu virus Reda. Tech berani memastikannya. Soalnya pada tahun 2961, virus itu telah merenggut ratusan nyawa orang. Virus itu ada bukan tanpa maksud. Dia sengaja diciptakan sebagai senjata bakterial. Dapat menyebabkan demam tinggi ketika terinfeksi. Lalu meninggal dalam 2-3 minggu. Luar biasa, pikir Tatsuya. Dan hanya ada satu tahanan dalam kompresi pendingin yang dapat menyebarkan virus Reda, yakni tahanan gerbang neraka Embos. Ini dia orangnya. Dinamakan gerbang neraka sebab di sana berkumpul penjahat-penjahat paling parah. Caranya, dia cukup mengiris sedikit lengannya, lalu cairan darahnya akan jadi virus mematikan. Dia sendiri tahanan nomor 7181. Seorang ilmuwan berhasil mengembangkan senjata bakteri justru yang terlarang sebab masuk kategori gagal, sehingga virus Reda menyebar dan menginfeksi banyak manusia. Dia ditahan di gerbang neraka, dia dijadikan makanan bagi tahanan lainnya. Kini ia dilepaskan, ada kemungkinan melakukan hal yang sama. Tatsuya bertanya, apakah ada vaksinnya? Dikatakan Tech ada, hanya saja di abad ini membuat vaksin itu akan memakan waktu. Efektifnya bekerja 1 minggu setelah virus menginfeksi. Akan banyak manusia yang mati dalam waktu sekian lama. Kemudian terdengar pesan masuk yang mempergunakan komunikasi ruang dan waktu. Agar nggak kentara, Tech akan merubah sistem penerimaan ke mode scramble. Maksudnya menyamarkan posisi mereka saat ini. Setelah oke, Yuri siap menerima pesan. Ternyata Bos Don pemilik pesan. Intinya, ia menawarkan bisnis dengan Time Rangers. Bisnis mengatasi pandemi Reda virus. Sebab karena Gian berulah lagi, bisnis Bos Don jadi kacau. Orang-orang jadi terbatas pergerakannya. Lockdown diberlakukan di banyak negara. Makanya dia punya solusi, yakni dengan cara semacam imunisasi. Darahnya yang sudah divaksin 3 kali diambil kemudian disuntikkan ke pasien terinfeksi Reda virus. Ini akan menghasilkan banyak uang. Emang di otaknya kan hanya uang dan uang. Kalungnya aja dari rantai kapal. Gimana kalau seluruh dunia minta darahnya? Bayangin aja sendiri dah. Domon aja sampai berang. Tapi Bos Don nggak mau tahu. Dia membutuhkan Time Ranger. Sebabnya dia nggak punya alat buat melakukan itu semua. Jadi bila Time Rangers bersedia, ditunggu 1 jam kemudian dan bawa uang 500 juta. Bener-bener ya ini makhluk. Tech sudah menyelidiki. Emang benar Dondol Nero memiliki antibodi yang bisa melawan Reda virus. Dan sudah divaksin 3 kali juga. Sekilas di layar TV terlihat jumlah korban semakin banyak. Rumah sakit sampai kewalahan menampung pasien, sementara obat belum diketemukan. Saran Ayase, mereka harus mencoba saran Dondol Nero. Hanya saja mereka nggak punya uang 500 juta. Satu-satunya jalan, mereka akan bekerja sama dengan Asami Group. Tatsuya nggak keberatan, sebab ini situasi darurat, dan Ayase akan berbincang dengan Naoto. Singkatnya, Naoto setuju. Dan besoknya uang serta alat pengambilan sampel darah diserahkan pada Dondol Nero. Semula semua tampak berjalan sempurna. Masalah baru timbul ketika Naoto meminta Dondol Nero menyerah. Dalam tas itu sudah terpasang bom. Spontan Time Rangers kaget banget. Ini di luar skenario. Padahal semula mereka sudah janji pada Don nggak bakal menangkap dia. Tapi sekarang beda. Naoto rupanya berencana lain. Syukur aja Dol Nero nggak kalah akal.
Ia juga sudah memasang bom dalam kotak obat itu. Akhirnya dengan rasa kesel yang banget, Ayase menabok Naoto. Dia cuma bilang ini kesempatan menangkap bos Londas itu. Tapi ia nggak mikir berapa banyak nyawa yang hilang dari isi box itu. Kemudian sebelum mereka beranjak, tiba-tiba sebuah serangan datang. Rupa-rupanya M-Boss yang melakukan serangan. Dia tak ingin hanya Time Rangers yang selamat, dia juga pengen selamat. Ayase mati-matian melindungi box sampel darah, dan teman Time Rangers menahan M-Boss. Ayase harus segera ke laboratorium. Kemudian M-Boss merubah jadi raksasa. Pertarungan dua robo melawan raksasa Embo berlangsung seru. Di lain tempat, ternyata jalan Ayase mengantarkan sampel darah nggak mudah-mudah. Dia dihadang Zenith, sedangkan jantungnya kembali bermasalah. Dia lari, menyelamatkan Bok. Syukurlah Embo dapat dibekukan. Seterusnya, teman Ayase mengejarnya. Alangkah terperanjatnya Tatsuya yang melihat Ayase pingsan dengan Bok masih di tangannya. Sungguh perjuangan yang luar biasa. Pantaslah dia tadinya berkata SIM-nya hilang. Ada indikasi ia nggak mau bawa kereta lagi, dan inilah kenyataannya. Sepertinya Ayase bakal tiada. Tatsuya masih berdiri mematung. Dia yang tahu persis apa yang diderita Ayase, akhirnya harus berterus terang. Teman-temannya mendesaknya kalau Ayase menderita penyakit sindrom Osiris. Mendengar hal itu, semua teman Ayase langsung lemas. Dan Shion menganggap Tatsuya moga nggak bohong. Suasana sedikit memilukan. Yuri nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Ia tahu inilah hal yang selama ini Tatsuya sembunyikan. Hari ini kebuka. Lalu Ayase dirawat inap di rumah sakit. Untuk sementara dia nggak boleh ditemani dahulu, sebab rumah sakit juga penuh pasien demam. Apalagi para juru tulis media sejak tadi menunggu Naoto, berharap kabar akan ada vaksin yang bisa mengobati demam serius ini. Dan ia berkata, tunggu saja hasilnya. Di lain tempat, Bos Don nggak mau ribet-ribet lagi ngurus Gien. Tingkah polanya bikin dia capek ngomel terus. Sekarang Gien semakin berpikir aneh. Di otaknya hanya ada penghancuran permukaan dan permusuhan. Beda jauh dengan visi Bos Don. Dia kesini sebagai pelarian yang pengen punya banyak uang, lalu membangun kastil impiannya. Akhirnya dot ajaib dipersiapkan sebagai penenang Gien. Dan Bos Don bakal memulai bisnisnya lagi. Satu Londars akan dihidupkan. Sementara itu, teman-teman Time Rangers berpikir Ayase harus bisa balik ke abad 30. Hanya saja Ayase nggak mau berhenti jadi Time Rangers. Ia yakin dengan perkataan Tatsuya, hari esok dapat diubah. Semoga aja bisa ya. Keluarga Londars Doba, si penyamun siap beraksi. Rencana Dondol Nero, Doba akan menyamun hasil vaksin. Setelah dia memberikannya, lalu akan dicuri balik. Pasti akan menghasilkan banyak uang. Sungguh ide yang berlian. Pengejaran pun berlangsung. Di sini Ayase tetap bersikeras ingin ikut. Sampai terjadi sedikit ketegangan dengan Domon. Domon nggak mau dia jadi malah beban. Ayase nggak mau diperintah Domon. Mereka saling emosi. Sampai teman-temannya kewalahan melerai mereka. Syukurlah pada akhirnya Domon bisa menguasai dirinya. Sebetulnya ia hanya nggak mau Ayase kenapa-kenapa. Bagi Ayase, berbuat ataupun berdiam ajalnya tetap tiba. Ia pilih berbuat. Jadilah ia mengejar si penyamun Doba. Disusul Tatsuya, baru yang lainnya. Ayase benar-benar nekat melawan Doba. Ia nggak mau vaksin yang dia selamatkan dengan jiwa dan raganya dicuri balik oleh Londars si pengkhianat. Dan suatu kesempatan, Ayase berhasil menggantung Doba menggunakan lidahnya sendiri. Lalu, teman-temannya siap membekukan Doba. Ini vaksin telah siap didistribusikan dan Domon kembali mengakrabkan diri dengan Ayase. Hari ini Time Rangers dapat kerjaan bersih-bersih di sebuah gedung. Di sana nggak sengaja Ayase melihat sekelompok orang tengah melakukan demo. Setelah dilihat ternyata mereka menamakan diri Sekte Penyelamat Manusia. Dari prediksi Tuan Hakuo, orang yang dianggap sakral, meskipun pada akhirnya Hakuo itu nggak ada. Bumi akan lenyap di tahun 2001.
Benarkah demikian? Untuk itu, Time Rangers akan menyelidikinya. Sebab di abad 30 juga pernah ada peramal yang meramal bumi akan hilang di tahun 3001. Padahal itu semua hanyalah ramalan nggak berujung. Sebelumnya, Domon sebagai pemimpin menunjuk Tatsuya dan Yuri menyelidiki kasus ini. Yuri agak risih dijadiin begitu. Singkatnya, mereka tiba di markas Tuan Hakuo. 見学をご希望のお金がある限りついて Lalu, Tatsuya diajari sesuatu oleh nona pelayan sekte. Di sini, Yuri jadi beling setan. Ia jadi ngaco, marah-marah nggak bertujuan. タッチやったら仕事お借りできますか？ Akhirnya, ia mengikuti asisten Hakuo. Pria parubaya itu memasuki ruang khusus. Diperkirakan ini ruang Tuan Hakuo. Sambil bertanya-tanya, Yuri permisi, hendak menemui Hakuo. Ternyata di dalam nggak ada sesiapa. Jelas Hakuo itu hanya mitos saja. Oleh sebab Yuri dianggap lancang, maka dia diombang-ambingkan oleh sebuah kekuatan. Dan yang berbuat begitu ternyata asisten Hakuo. Dan nyatanya dia adalah Londars. Tak lama ada isyarat panggilan dari Hakuo. Mereka harus berkumpul, dan Tatsuya diminta pula melakukan penghormatan pada Hakuo. Di balik tirai itu, Yuri tengah disekap, dan parahnya, sebuah panah rahasia siap memakannya. Bila saja balon itu terbakar dan talinya putus, tamatlah riwayat Yuri. Ia sangat berharap Tatsuya membantunya. Syukur Tatsuya menyadari ada hal yang gak wajar, dan hatinya berkata, Yuri dalam bahaya. Ia pun menyobek tirai itu, dan didapati Yuri disekap. Yuri memberi kode ada panah, maka Tatsuya langsung menyelamatkan Yuri. Dalam pelariannya, Tatsuya berkata, kesal ditinggal Yuri. Jadinya begini, sedangkan Yuri juga kesel, ia ditinggal Tatsuya sendirian. Akhirnya mereka sama-sama paham kalau mereka saling membutuhkan. Sepertinya mereka mulai berdamai. Lalu mereka hampir saja ditusuk Londars, yang tak lain adalah peramal palsu, tahanan abad 30, Strauss. Ini bentuk aslinya. Beruntung Naoto datang, lalu dengan berang ia merubah dirinya jadi Londars. Naoto sudah mencurigai aliran sekte ini sejak keributan pertama di depan gedung dulu itu. Strauss mengajak mereka duel di luar gedung. Ternyata dia memang sakti. Time Rangers dan Time Fire dibenturkan. Sampai akhirnya teman-teman Time Rangers datang. Strauss berhasil dipukul mundur. Tapi ia belum menyerah. Strauss berubah jadi raksasa. T-Robo dan Time Robo dibuat kocar-kacir. Time Red berkata mereka nggak boleh kalah. Mereka bangkit bersama. Senjata rahasia berhasil mengenai Strauss. Dan dengan Vector Cannon dan Pressure Cannon, Strauss berhasil di KO. Ia masih berteriak, bumi akan hilang di tahun 2001. Padahal ia yang hilang, balik lagi jadi boneka beku. Sedangkan Tatsuya dan Yuri masih belum akur. Yuri nggak bisa terima tangan Tatsuya dipegang cewek itu. Ya mau gimana lagi, kata Domon. Tiba-tiba saja ada seseorang yang nggak dikenal melepaskan dot penahan Gien. Dia seperti Kapten Ryuya. Boston merasa heran, siapa yang telah membebaskan Gien? Bahkan dikatakan Lira, Gien telah melepaskan satu tahanan dari gerbang neraka. Habar, ini dia bentuknya. Lira berpikir, kenapa nggak minta bantuan Time Ranger aja buat menangkap Gien atau bahkan memusnahkannya. Namun Boston berpikir lain, kenapa ia sangat menghargai Gien? Dia cerita riwayat Gien. Dulunya dia itu manusia juga. Di tahun 2990, kala itu Dondol Nero dikejar-kejar kelompok Kurons dan dia terluka parah. Lalu seorang pemuda mendapatinya dan menolong Dondol Nero. Dia mengaku bernama Gien. Dia nggak pernah sekolah, tapi menurut Dondol Nero cukup pintar seukuran orang nggak sekolahan. Dan mereka pun jadi teman akrab. Sebab Dondol Nero cukup lama tinggal di tempat Gien agar nggak diketahui keluarga Kurons. Sampai suatu hari keluarga Kuron menganiaya Gien karena dia nggak memberitahu di mana Dondol Nero. Karena lukanya cukup parah, kemudian Dondol Nero mengubahnya jadi manusia setengah robot dan akhirnya dia sendiri menjadikan dirinya robot canggih. Di lain tempat, Chi Asami membawa Naoto bertemu dengan kepala keamanan publik.
Ketika disinggung siapa penerus pemimpin Guardian City, Naoto seperti berpikir sesuatu. Gian yang baru bebas langsung membuat aksi bersama Habar. Mereka nggak tanggung-tanggung. Sasarannya Lab 3 milik Asami Corps. Spontan Naoto bergerak. Tak ketinggalan, Time Rangers pun langsung ke TKP. Banyak korban berjatuhan, dan bagi Gian, jeritan manusia adalah melodi terindah. Dalam kejadian ini, Ci Asami nggak luput dari serangan Habar. Ia mengalami luka parah. Bahkan Time Rangers dibuat kocar-kacir. Syukurlah Time Fire mampu mengatasinya. Lalu dengan senjata DV Changer-nya, Habar bisa dikalahkan. Seterusnya dengan DV Fist, Habar kembali jadi boneka dingin. Kemudian Time Rangers ketika hendak memasang dot ciptaan Sion, tiba-tiba ada yang menembaki tangannya. Time Rangers bingung siapa orang itu. Lalu lelaki berpakaian putih dan tak lain adalah Kapten Ria muncul. Tentu semua jadi kaget, terutama Tatsuya. Kok orang ini mirip banget dengan dirinya? Ada apa dia muncul ke bumi? Kenapa dia melepaskan Gian? Dan masih banyak pertanyaan lain di benak Time Rangers. Dia cuma menjawab, ikut saja dengannya. Kasus 23 Desember 2000. Sambung ya, Nek.